Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 91 dan kaitannya dengan virus corona yang muncul saat ini. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita merendahkan diri dan berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang kepadamu dan mendekatkan diri kepadamu saat ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang menolong kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dengan tenang dan diam kami betul-betul menyimak kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang meneguhkan dan menguatkan iman kami. Dan Engkau yang menolong kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa kaitan antara virus corona dengan Mazmur 91? Mengapa banyak orang Kristen mengaitkan Mazmur 91 ini dengan virus corona? Karena Mazmur 91 ini memang sangat sering digunakan untuk menghibur dan menguatkan orang Kristen dalam situasi-situasi yang sulit. Juga karena di sana disebutkan mengenai penyakit menular yang mewabah yang sangat mirip dengan COVID-19. Mazmur 91 mengungkapkan janji perlindungan yang sempurna bagi anak-anak Tuhan di tengah kesulitan dan berbagai tantangan hidup. Dalam situasi seperti saat ini di mana virus corona muncul, dapat merebut sukacita dan damai sejahtera banyak orang. Virus corona telah menghentikan bisnis dan perusahaan banyak orang di seluruh dunia. Virus corona sudah membuat banyak orang ketakutan dan cemas. Data COVID-19 hari ini 13 Mei 2020 telah tembus 4,4 juta positif corona. Dan puji Tuhan 1,5 juta diantaranya telah sembuh dan telah memakan korban 292 ribuan orang meninggal dunia. Jadi bagaimana Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan mengalami perlindungan Tuhan di masa seperti sekarang ini? Apakah saudara sedang ketakutan dan gemetar saat ini? Apakah mungkin mengalami damai sejahtera di tengah situasi sulit dan mencekam? Hal-hal apa yang membuat saudara merasa tentram di saat seperti ini? Dan apakah mungkin orang Kristen mengalami damai sejahtera dan mengalami sukacita di tengah masa pandemi ini? Karena justru banyak orang mudah sekali cemas di saat seperti ini. Dan kiranya ketika kita belajar dari Mazmur 91 ini, kita mendapat kekuatan baru dari firman Tuhan. Ketika kita membaca dan merenungkan Mazmur 91, kita harus membayangkan bagaimana Musa memimpin orang Israel di padang gurun menuju tanah Kanaan. Siang malam mereka berjalan. Mereka harus menghadapi musuh. Mereka sering juga mengalami hukuman Tuhan sebagai akibat dari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan Mazmur 91 ini? Kita harus membaca dan memahami Mazmur 91 secara utuh. Kita tidak boleh asal comot 1-2 ayat atau sebagian saja lalu mengimaninya begitu saja tanpa melihat konteksnya. Ayat 1 dan 2 sesungguhnya menjadi inti dari Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dalam ayat ini dikatakan orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, bermalam dalam naungan Tuhan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. 1. Tuhan tempat perlindungan. 2. Tuhan kubu pertahananku. 3. Allahku yang kupercayai. Jadi inilah inti daripada Mazmur 91. Orang itu betul-betul diam di hadapan Tuhan, artinya bernaung dalam perlindungan Tuhan. Apakah Anda sedang berlindung pada naungan Tuhan saat ini?
Nah, di ayat 3 dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Di sini dikatakan kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, siang, petang, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan di waktu malam, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kapan saja situasi ancaman bahaya datang, Alkitab berkata engkau tidak usah takut. Ayat 6 ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang Kristen mengkaitkan Mazmur 91 dengan COVID-19. Ada penyakit sampar, ada penyakit menular yang mewabah hingga pandemi seperti sekarang ini. Umat Allah pernah juga dihukum Allah dengan penyakit ini, baik ketika mereka di padang gurun atau ketika di zaman selanjutnya. Nah, saudara-saudara, perkataan engkau tidak usah takut karena Allah begitu sempurna melindungi kita. Allah dikatakan akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan sebagainya. Ingatlah syaratnya pada ayat 1 dan 2 tadi, yaitu selama kita berlindung dalam naungan Allah yang maha tinggi dan maha kuasa, semua itu akan diberikan kepada kita. Ayat 7 menjadi lagu yang banyak sekali diciptakan oleh orang Kristen dengan sangat indah. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Daud pernah dalam keadaan sangat terjepit. Daud gentar dan takut. Namun apa yang dilakukannya pada waktu itu? Alkitab berkata dia menguatkan hatinya dan dia berdoa meminta hikmat dan petunjuk dari Tuhan dan pertolongan Tuhan. Maka Tuhan akhirnya memberi kemenangan kepada Daud. Allah menjanjikan pertolongan, perlindungan terhadap serangan ancaman yang sangat besar bagi orang-orang yang mau berlindung, berharap kepada Tuhan itu. Di ayat 9 mengulangi dan menegaskan kembali sikap iman orang yang berlindung pada Tuhan. Bunyinya demikian. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami perlindungan Tuhan itu membuat Tuhan itu sebagai satu-satunya tempat perlindungan, menjadi tempat berteduh, tempat yang paling aman, menjadi rumah benteng atau kubu pertahanan. Selama orang Israel berdiam dalam naungan Allah, selama orang Israel berada dalam perlindungan Tuhan, maka di ayat 10 dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Jadi memang ada syarat-syarat agar orang Israel atau kita semua tidak mengalami hal-hal yang sangat dahsyat, agar tidak mengalami malapetaka. Dan memang firman ini sebetulnya awalnya disampaikan kepada umat Israel, namun tentunya juga kepada kita hal ini masih sangat relevan. Maka dikatakan pada ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk
kepada batu. Jadi selain Allah itu menjadi tempat perteduhan, menjadi benteng dan kubu pertahanan yang kuat yang tidak bisa diserang oleh musuh, dan tidak ada malapetaka yang akan menimpa mereka atau orang-orang yang berharap pada Tuhan. Allah juga memberikan malaikat-malaikatnya yang diperintahkan untuk menjaga umatnya di segala jalan. Dan malaikat itu yang akan menatang di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kalimat ini yang dikutip oleh iblis ketika mencobai Yesus. Di dalam Matius 4 ayat 5-6, iblis membawa Yesus ke bait Allah. Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Kita juga tidak boleh mencobai Allah dengan hidup sembarangan dan sembrono, lalu mengimani bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kita secara sempurna. Misalnya andai kata kita sengaja masuk ke area yang berbahaya, masuk ke dalam situasi yang sebetulnya tidak baik, maka itu sama saja kita ingin mencobai Allah, dan itu adalah sebuah iman yang bodoh, iman yang ceroboh. Ketika kita berlindung dan berharap pada kekuatan Allah, tidak berarti kita boleh menjadi ceroboh dan sembarangan. Kita harus tetap berhati-hati. Kita harus tetap melakukan hal-hal yang terbaik yang dapat kita lakukan, dan kita harus berusaha menjauhkan sebaik mungkin apa yang menjadi bahaya dalam hidup kita. Dan pada ayat 14 dikatakan, ini juga menjadi inti daripada orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Dikatakan demikian, sungguh hatinya melekat kepadaku. Melekat ini dalam aslinya adalah mengasihi Tuhan. Sungguh hatinya, sungguh orang itu mengasihi Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan atau dalam masalah. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Melalui Mazmur 91 ini kita diingatkan akan janji perlindungan Allah yang sempurna. Kita harus benar-benar berlindung dalam naungan Allah yang maha tinggi. Dalam segala situasi dan keadaan, Allah senantiasa hadir dengan janji-janji perlindungannya yang sempurna dan pertolongannya juga yang sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat seperti sekarang ini sebetulnya juga adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan. Saat seperti ini juga adalah kesempatan terbaik untuk kita memperbaharui relasi kita dengan Allah, memperbaharui iman dan komitmen kita untuk mengasihi Allah, untuk mengandalkan kekuatan Allah, untuk mengandalkan kasih Allah. Jadi berkat Allah dan belas kasihan Allah dijanjikan secara berlimpah-limpah bagi kita, namun juga menuntut kita mendekatkan diri kepada Tuhan, menuntut kita untuk juga mau tunduk taat kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Allah harapkan kepada kita. Itulah yang kita harus pelajari, yang kita dapat pelajari dari Mazmur 91 ini, mengingatkan kita bahwa kita harus diam, duduk diam dalam naungan kuasa Tuhan,
dan bermalam dalam perlindungan yang maha tinggi. Jadi kita harus mendekatkan diri, meningkatkan relasi dengan Tuhan, lebih banyak lagi membaca firman Tuhan, berdoa, merenungkan kasih Tuhan. Selalu ingat janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Mazmur 62 ayat 9 mengatakan, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Selama kita hidup dalam jalan Allah, selama kita bernaung dan berlindung dalam kekuatan kemahakuasaan Allah, disitulah damai sejati dari Allah akan ada di dalam diri kita. Maka dengan pasti kita dapat berkata, Allah yang melindungi saya, Allah yang menaungi saya, Allah yang menjaga saya, Allah adalah kubu pertahanan hidup saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menjadi tempat perteduhan kami, menjadi kubu pertahanan kami, menjadi perlindungan kami dalam segala situasi yang sedang kami alami. Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Engkau adalah Allah yang maha tinggi. Kiranya kami semua boleh mendekatkan diri kami kepada Engkau di dalam masa-masa yang sulit. Dan Tuhan kiranya yang memberi jalan keluar dan pertolongan di dalam segala sesuatu yang sedang kami alami, yang sedang menjadi kesulitan dan tantangan dalam hidup kami. Dan kami betul-betul mengalami kehadiran Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam situasi yang sulit. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Walau 1000 debar di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10